semuanya, balik lagi di Ki Podcast bareng gue Araminta Vinda. Jadi gimana nih kabar kalian semua? Baik-baik ya, harus baik-baik dong. Apalagi selama di COVID ini kalian harus jaga kesehatan ya, jaga eh, ikutin juga protokol kesehatan. Jadi kita bakal seru-seruan juga nih di episode kali ini dengan bintang tamu yang berbeda dan tidak kalah seru juga. Penasaran ya siapa bintang tamunya? Kita sambut aja ya. Satu, dua, tiga. Krisis Swanson. Halo semuanya, perkenalkan aku Halo. Krisi Swanson. Jadi yang belum tahu nih, coba dong kenalin diri dulu. Kamu kenalin diri dulu, habis itu kamu kasih tahu kita bakal ngapain di podcast pada episode hari ini. Oke. Halo semuanya, aku biasanya dipanggil Kristi. Aku adalah seorang penulis karya kreatif baru yang ingin membagikan kisahnya kepada audiens yang nonton hari ini nih. Makanya aku ada di podcast ini. Wah, mantap banget nih. Karya ya, sebuah karya ya. Jadi apa nih? Karya apa yang kamu maksud? Karya tulis atau karya apa nih? Novel, komika, atau apa nih? Bocorin dong. Nah, untuk kali ini aku pertama kalinya membuat sebuah karya tulis dalam bentuk novel mini. Aduh, sebuah sebuah itu ya apresiasi ya. Seorang Kristi membuat novel ya. Ya ampun itu amazing banget. Kita beri applause dulu ya. Ayo, tapi untuk novel karya kamu nih, novel mini ya. Aku boleh nggak nanya-nanya nih seputar novel kamu? Boleh banget dong. Boleh ya, sekalian para penonton juga pada tahu. Jadi eh jadi karya kreatif apa sih yang mau kamu bagikan ke penonton? Nah, jadi karya aku adalah karya novel mini nih. Mungkin untuk yang belum tahu, karya novel mini itu adalah sebuah novel bentuknya sama kayak novel pada umumnya yang mungkin pasti kita semua udah tahu lah ya novel kayak apa. Tapi perbedaannya dan novel mini ini terdiri dari hanya beberapa halaman saja. Jadi dia adalah versi Hmm. kecilnya lah dari novel. Tuh, Jadi cocok ya novel mini untuk para pemula ya, betul para banget. pemula untuk bikin-bikin novel. Jadi kan nggak harus kayak panjang-panjang, jadi kayak cuma seucret-ucret gitu ya berapa halaman. Betul, betul. Jadi aku mau tahu kenapa sih kamu ngebuat novel ini? Ada apa? Kok tiba-tiba Kristi membuat novel nih? Jadi aku buat novel tuh sebenarnya pertama kali karena tugas ya. Walaupun emang juga anaknya suka bikin tulisan-tulisan gitu. Memang ini kalau novel ini pertama kali dikenalkan karena ada tugas kuliah yang mengharuskan buat novel mini. Jadi akhirnya aku buat novel nih mini. Terus sebenarnya alasan aku juga bikin novel adalah karena sebenarnya aku memang orangnya suka nulis gitu loh. Jadi memang aku tuh menjadikan sebuah novel itu sebagai sarana aku, tempat buat aku nulis untuk aku mencurahkan pikiran aku, apa-apa, apapun yang aku pendam yang nggak bisa aku keluarin. Jadi aku menjadikan tulisan itu sebagai suatu sarana tempat my own personal space lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi emang beda-beda ya, tipe orang pasti beda-beda. Jadi kayak ada orang yang penyampaian perasaannya harus ngapain, ngapain, ngapain. Tapi kalau kamu harus uh, ngungkapin dengan kata-kata ya. Jadi ini kesempatan banget ya buat kamu ngungkapin perasaan kamu ya di novel ini. Aku baru tahu loh, Chris itu suka nulis. Aku baru tahu loh. Aku baru tahu penonton semuanya. Aku baru tahu Chris suka nulis gitu loh. Ya ampun, Waduh, nggak disangka. Aku unexpected penasaran ya. sama, iya, aku penasaran nih sama novel kamu. Ceritanya tentang apa sih? Boleh dong dikasih dikit dikit detailnya ke aku sama penonton. Aku penasaran. Oke, boleh banget nih aku tunjukin ya teman-teman. Karya novel ini pertamaku.
Oke, sudah keluar? Sudah. Oke, baik. Oke, ini adalah karya novel aku yang pertama, yaitu judulnya Sair. Nah, aku bakal baca ini sedikit cerita dari cuplikan awal Sair. Terlihat suasana sekolah dengan gedung perpaduan warna biru dongker dan abu-abu itu sudah ramai dipenuhi warga sekolahan JHS itu. Gio yang baru saja sampai cepat turun dari mobil dan lari menuju kelasnya setelah melihat jam yang bertengger di tangan kanannya menunjukkan bahwa ia hanya memiliki waktu 3 menit sebelum dirinya dinyatakan telat di hari pertama sekolah. Akhirnya, gue gak telat kan? Tanya Gio saat melihat teman sekelasnya sudah duduk diam. Berlagak murid teladan, padahal aslinya tidak jauh dari titisan setan. Heh, ngapain lu pada? Ibu, astaga, ibu ngapain main petak umpet di belakang pintu? Kaget Gio saat melihat guru matematikanya, Ibu Dewi, berada di belakang pintu, sedang mengatur papan jadwal kelas. Tawa seisi ruangan seketika menggelegar. Bang Syul emang anak laknat. Setidaknya itulah isi hati Gio yang tidak dapat ia curahkan dengan lantang karena ada guru di hadapannya. Walau laknat, setidaknya dirinya masih punya sedikit etika. Ya, sedikit. Hehe, maaf Bu, kirain tadi belum masuk. Gio mengucapkannya dengan senyum kikuk bercampur rasa malu, yang juga dibumbui oleh banyak kekesalan. Untungnya sumpah serapa yang ingin ia layangkan kepada teman sekelasnya masih mampu ia tahan. Ya sudah duduk sana, Neng. Ingatkan Gio untuk bersyukur karena kebaikan hati Bu Dewi yang masih mengizinkannya masuk. Setelan baju sekolah dengan atasan kemeja putih dan bawahan biru yang menandakan bahwa mereka murid SMP menghiasi ruangan kelas 9. Ruangan yang berada di paling ujung gedung SMP itu sekarang tengah dihebohkan dengan kedatangan murid baru. Gio yang duduk dengan Eli, sahabat dekatnya, terlihat senang karena mereka akan bertemu dengan wajah baru. Rasanya selalu menyenangkan memiliki teman yang lebih banyak di kelas. Ya, itu dia teman-teman untuk cuplikan pertamanya nih. Baru pertamanya aja udah bikin penasaran ya. Aduh. Jadi kamu ini ngebuat novelnya inspirasinya dari mana sih? Pengalaman pribadi atau cuma kamu kayak bikin cerita-cerita fiksi aja gitu? Sebenarnya kalau untuk novel yang ini, yang Sair ini, aku buat 100% dari pengalaman pribadi. Benar-benar aku dari drama sekolahku pas SMP ya. Tuh. Jadi pengalaman pribadi ya. Aduh, siapa sangka ya. Pengalaman pribadi, teman-teman. Pengalaman pribadi masa SMP ya. Jadi dari novel ini, ada nggak sih kata-kata yang bisa kamu ambil, terus kata-kata yang menurut kamu tuh bagus gitu? Atau favorit? Kalau favorit aku itu ada tulisannya, tetapi ia bersyukur. Karena proses seleksi alam yang ada, yang menyortir dengan alami, siapa yang pantas dengannya dan yang tidak. Siapa yang baik dan yang tidak. Siapa yang selama ini hanya berlindung seperti serigala berbulu domba. Itu Tuh, line favorit aduh, kesukaan deep aku. ya. Itu kata-katanya kamu bikin sendiri atau dapat dari mana gitu? Kata-kata itu udah ada perumpamaannya, tapi aku masukin perumpamaan itu sendiri ke dalam novel ini karena menurut aku itu ekspresi yang paling tepat lah ya untuk menggambarkan keadaan persahabatan aku pas SMP yang ini gitu. Hmm, itu kamu bikin kata-katanya sendiri ya. Aduh. Jadi itu ungkapan dari hati ya. Betul. Hmm. Tapi Chris, lo nggak stop scare? Kan gue mau jelasin itu, Vin. Makna ini cover. Oh, pas air ya. Iya. Kan habis Oke. makna cover baru gue selesai, gue stop screen share, Oke. baru gue bahas soal yang itu cerita itu. Aceh? Oke. Ini nggak Tadi gue dulu, pause by bentar. the way. Kasih jeda. Tadi gue nanya
Oke, nah, tuh, 2, 3. Jadi, ini sebuah kayak kenangan buruk ya buat kamu ya, Ya, yang kurang lebih kayak gitulah menyedihkan ya. gitu. Aduh. Tapi menurut aku pribadi ya, semua orang kan pasti mempunyai kayak kenangan-kenangan yang menurut dia itu kayak menyakitkan gitu ya. Tapi menurut aku kenangan menyakitkan itu tuh, eee, sebenarnya nggak harus kita lupain sih, karena kenangan itu karena nggak bisa nggak bisa kita lupain gitu, nggak bisa kita lupain aja. Sekeras apapun kita lupa, itu kita nggak bakal ngelupain hal itu gitu. Jadi menurut aku kayak lebih untuk kedepannya kita ambil hikmah dari kenangan tersebut, dari kejadian tersebut, lalu kita, pelajari, kita memperbaiki diri lagi, habis itu kalau misalnya kita udah ketemu nih orang yang semacam kayak gini, oke, gue udah tahu kayak gimana bakal ke depannya, jadi oke, gue nggak mau deket lagi sama dia. Jadi kita kayak udah tahu gitu. Terus, kayak, ngerubah diri kita lagi menjadi yang pribadi lebih baik. Ya nggak sih? Jadi Betul, tuh aku setuju banget. kita harus lebih mengikhlaskan dan nanti di suatu saat kamu pasti bakal bersyukur karena kenangan tersebut. Bener nggak nih? Betul. Kalau dilihat-lihat nih, judulnya unik banget loh ya. Setuju ya penonton ya? Unik ya. Judulnya Syair. Syair apa sair nih? Aku nggak tahu cara bacanya. Oke, jadi mungkin ini memang cukup unik ya. Menurut aku pun Mhm. begitu, karena aku sedikit, ambil research dan memutuskan untuk nama ini. Orang mungkin berpikir syair ini adalah syair ya, tetapi syair dan syair itu sangat, adalah 2 arti yang berbeda, karena syair ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Syair adalah bahasa Portugis, yang berarti seperti yang tertera di sini nih, ini bisa mengartikan 2 hal, yaitu live atau painful. Nah, kalau leave itu artinya kan pergi atau meninggalkan meninggalkan atau ditinggalkan. Mhm. Sementara painful ini artinya menyakitkan. Jadi aku ingin menggambarkan bahwa dalam novel ini itu akan ada tentang kepergian seseorang, dan juga tentang suatu memori yang mungkin cukup menyakitkan atau painful lah ya. Nah, terus aku sendiri juga bener-bener pay so much attention buat di cover, karena ini cover aku desain sendiri dan aku bener-bener ingin banget nih cover ini bisa benar-benar menggambarkan dan mewakilkan novel ini. Jadi aku bakal jelasin sedikit nih tentang pemilihan elemen-elemen di cover ini. Nah, pertama aku pilih, eee, ada cewek perempuan ini, dengan backpack aku menggambarkan bahwa ini adalah diriku yang dikarakterkan oleh Gio di sini dan dia itu adalah seorang siswi SMP yang berjalan pergi karena kita bisa lihat arahnya ke sana ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat ada bunga. Nah, bunga ini aku ingin menggambarkan suatu kemerdekaan, sesuatu yang baik di kedepannya. Nah, ini kita bisa lihat ada seperti jalan ya nih. Nah, ini seperti jalan menuju ke sesuatu hal yang lebih baik. Jadi kadang-kadang kita meninggalkan untuk sesuatu hal yang baik. Jadi belum tentu kan kita orang selalu berpikiran bahwa kalau misalnya kita meninggalkan atau ditinggalkan itu biasanya pasti sesuatu hal yang buruk. Tapi di sini aku ingin menggambarkan bahwa di novel ini kepergian atau perginya orang itu adalah, perginya dia itu untuk menuju ke tempat yang lebih baik lagi, masa depan yang lebih baik lagi. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen yang kita bisa lihat tanda plus. Tanda plus ini pertama aku ingin banget menggambarkan bahwa ini tuh tentang suatu hubungan awalnya, tapi kemudian di sini diselingi oleh air mata nih, kalau bisa dilihat air mata atau Iya, rintik air hujan ya. mata. Seperti itu, aku ingin menggambarkan bahwa di sini adalah kesedihan, tapi kalau misalnya kita lihat nih, kesedihannya cuma ada di setengah aja nih. Pas yang di jalan ini tidak ada lagi elemen-elemen kesedihan itu, yang menggambarkan adanya perubahan mood atau perubahan, perasaan ya. Terus di sini ada tulisan lembar baru, ada gambar lembar baru kayak sobekan. Nah, dari sobekan ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya di belakang kertas hitam ini adalah kertas putih, yang artinya adalah hari ke depannya. Jadi
kita yang buat sendiri gitu. Mau tetap ada di lembaran hitam dan menggambar hitam lagi di kedepannya atau mau membuka lembaran baru. Dan kalau misalkan kita lihat nih di tulisan live dan painful ini, live-nya ditandai dengan tanda titik, artinya kepergian orang itu memang pergi gitulah, titik. Tapi di painful tidak ada tanda titik, tapi titiknya di depan. Kenapa painful-nya tidak ada di setelah kata painful tidak ada tanda titik? Karena ini mengartikan bahwa keadaan ini akan berubah, bukan sesuatu keadaan tetap di mana kamu akan terus-terusan jatuh ke dalam kesakitan atau kekecewaan. Itu maksud dari cover Hmm. syair ini. Duh, biasanya orang-orang bikin cover tuh ya kayak ya udah gitu doang gitu, kayak kelihatannya bagus ya udah. Tapi kalau kamu bikinnya cover sesuai dengan novel kamu ya, jadi wow, bagus loh. Aku Oh, aku terkejut gitu. Kamu bisa seperti itu, Kristi. terima Tapi kasih bagus loh sekali artinya. loh. Jadi kan jarang ya, jarang ada yang seperti itu, tapi kamu memilih untuk ya. Jadi dari covernya aja itu udah ada maknanya nih. Maknanya juga udah kayak, deep banget ya. Tapi aku pengen tahu nih, aku penasaran, apa sih ceritanya gitu. Boleh dong dibocorin dikit aja. Aku Oke, pengen oke. tahu tuh, sebenarnya emang se apa sih, sesakit apa gitu. Aku pengen tahu gitu. Oke, jadi novel ini itu adalah tentang persahabatan yang awalnya baik-baik aja, tapi karena kedatangan seseorang, itu persahabatannya jadi hancur lah kurang lebih. Nah, jadi ini Hmm. tentang 3 orang. Di sini karakternya ada Gio, Ellie, dan Angel. Nah, jadi di sini Gio adalah pemeran utamanya yang menggambarkan aku sendiri. Nah, Gio ini dan Ellie itu bersahabat dekat. Kemudian mereka excited banget punya teman baru seperti yang di awal tadi udah dibacain ada kedatangan murid baru yaitu Angel. Nah, sebenarnya kedatangan teman baru itu selalu menyenangkan sih kalau menurut aku pribadi ya. Tapi entah ini mungkin relatable atau enggak, tapi menurut aku persahabatan atau apapun itu yang 3 orang tuh biasanya pasti ada yang feeling left out atau yang jadi tertinggal karena orang biasa kayak komunikasi aja berdua. Kayak kalau 3, kayak kalau misalnya dalam hubungan aja 3 itu kan pasti satunya PHO ya biasanya. Jadi Aduh. dalam 3 persahabatan ini aku mencoba untuk percaya bahwa kita masih bisa tetap sahabatan bertiga, tapi nyatanya memang susah. Karena pasti ada yang namanya nggak seimbang atau perbandingan-perbandingan yang akan terjadi. Dan ini yang terjadi dalam hubungan persahabatan Ellie, Gio, dan Angel ini. Karena kedatangan Angel ini membuat tiba-tiba aja si Ellie kayak ninggalin Christy gitu. Pelan-pelan kayak salah satu scene atau line yang ada di cerita aku kalau kalian nanti baca, itu ada di mana si Gio ini harus cari pasangan untuk tugas olahraga. Tapi kemudian saat dia mengajak Ellie yang selalu ada bersama dia, tiba-tiba si Ellie ini bilang dia sama Angel. Jadi si Gio ini bener-bener kayak merasa sendiri kok jadi gue yang ditinggalin. Tapi awalnya dia biasa aja. Tapi lama kelamaan sifat si Ellie ini semakin toksik ke dia dengan membanding-bandingkan dirinya dengan si Angel ini. Jadi si Ellie ini jatuhnya toxic ya, jadi toxic friend banget loh. Sih, aduh. Pokoknya intinya adalah dia tuh mengkhianati banget persahabatan mereka yang udah terjalin 3 tahun hanya dengan karena ada teman baru. Aduh, 3 tahun loh. 3 tahun tuh nggak cepet loh. Maksudnya 3 tahun tuh lama loh. Kan udah sahabatan 3 tahun. Jadi cuma karena ada orang baru ya. Jadi kamu direbut lah ya. Banyak sih kasus kayak gitu, banyak. Tapi sakit ya kalau dirasain kayak itu teman udah 3 tahun tapi aduh. Jadi gak apa-apa Kristi. Nanti kamu pasti bakal nemu temen yang luar biasa yang selalu ngertiin tuh kamu karena Amin. seperti yang kamu bilang orang yang nggak cocok sama kamu itu emang bakal pergi tapi yang cocok sama kamu itu bakal datang di kehidupan kamu. Betul. Aduh,
Jadi anggap aja ya Kristi jadi pelajaran. Betul. Harus semangat gitu. Jadi aku mau nanya nih, kita kan tipenya tuh hampir-hampir sama ya. Kaum rebahan. Aduh, betul Ya, sekali. jadi aku mau tahu kamu kapan sih berapa hari pembuatan novel ini? Oke, kalau untuk pembuatan novel mini ini, nggak terlalu lama ya, aku butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Jadi hari pertama itu aku nulis naskah sampai selesai, karena memang cuma sedikit ya, kurang lebih 10 sampai 15 halaman doang ya. Terus hari kedua itu cuma untuk bikin cover dan revisi sedikit. Jadi Hmm, aku 2 hari itulah yang aku gunakan untuk membuat novel ini sampai selesai. eh, itu ya bagus ya untuk untuk mengatur waktu ya Kristi. Aduh, bagus Kristi. Jadi terus terus pas ngebuat novel ini kamu ada hambatan atau kesulitan nggak sih? Kesulitannya mungkin, karena aku juga lagi berada di tengah-tengah jadwal yang mepet ya, karena kan kuliah tuh sibuk, terus harus ngebagi-bagi waktu, Hmm. jadi mungkin time management juga penting menurut aku jadi masalah hambatan juga di sini. Udah gitu cari motivasi dan inspirasi itu kadang-kadang kita suka sebagai writer kan suka kena writer's block ya. Jadi itu menjadi suatu hambatan, tapi sih syukurnya saat pembuatan novel ini bisa berjalan walaupun memang ada hambatan-hambatan kecil seperti itu. Hmm. Jadi itu ya kesulitan yang kamu hadapi ya. Jadi setelah berteman dengan eh, orang yang seperti itu gitu. Jadi kamu tuh ada dampak gak sih? Dampak buat kamu setelah kejadian tersebut kayak kamu takut gak sih untuk berteman gitu atau kayak maksudnya untuk lebih dekat dengan orang gitu nyampe dengan sahabatan atau kamu takut jadi kamu cuma anggap orang tuh kayak oke lo sekedar temen gue aja nggak lebih gitu. Oke, jadi kalau untuk dampak buat aku sendiri sih aku to some point itu memang ada berefek sedikit, tapi untuk secara keseluruhan aku nggak ada ketakutan sama sekali untuk memulai pertemanan baru karena mungkin aku juga orangnya kayak social butterfly, aku orang yang termasuk orang yang suka bersosialisasi sama orang-orang baru dan jadi gimana ya ngomongnya, sebenarnya kalau berdampak pada jadi kayak trauma atau gimana sih enggak, tapi memang to some point dia agak peristiwa-peristiwa seperti itu agak bikin aku sadar bahwa at least sampai sekarang aku belum ketemu teman yang bener-bener tulus gitu loh. Maksudnya kayak kayak gimana ya ngomongnya, banyak banget orang tuh yang suka bermuka dua dan lain-lain. Jadi sebenarnya Hmm. membuat aku jadi nggak takut berteman, tapi jadi aku sedikit nggak begitu 100% percaya sama mereka. Jadi ada seperti trust issue, terus aku juga jadi kayak lebih hati-hati dalam berteman. Jadi mungkin seperti itu sih sedikit dampak lah ya yang sebenarnya bagus lah jadi buat preventif nggak terlalu plong gitu Ya, nanti. jadi kamu kayak bikin perisai buat diri kamu sendiri. Jadi kan kita juga harus punya benteng ya, biar kita nggak ngerasa tersakiti. Nggak apa-apa, Kristi. Bagus. Jadi dari novel ini nih, pelajaran apa sih yang bisa kamu dapet? Terus coba dong sampaikan ke penonton. Siapa tahu penonton lagi di situasi seperti ini. Jadi apa sih yang harus dilakuin sama mereka? Siapa tahu kamu bisa memberi mereka motivasi gitu. Oke, jadi pertama-tama aku buat novel ini karena aku juga udah nggak terlarut dalam kesedihan. Aku seperti di cover itu, aku mau menunjukkan bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan itu, dan bahwa saat orang pergi dari kehidupan kita, itu it could be a good thing, nggak selalu artinya buruk. Karena seperti yang aku bilang, mungkin ini termnya agak bikin gue kelihatan pinter ya, proses selektif alam ya. Jadi di dalam Hmm. proses selektif alam ini, seperti itu. Jadi secara alami, waktu itu yang akan menyortir orang-orang yang memang cocok sama kamu, yang enggak sama kamu, yang baik atau buruk atau
yang emang gak sesuai lah, seharusnya gak ada dalam cerita kehidupan kamu gitu. Nah, aku mau ingetin sama kalian juga, semoga bisa dijadiin pelajaran juga, bahwa jangan sedih saat orang-orang itu keluar dari hidup kamu. Justru kamu harusnya bersyukur. Apapun itu bersyukur. Mereka pergi atau datang bersyukur. Karena salah satu quotes yang aku ingat kata-katanya adalah ini. Ada orang yang datang ke dalam hidup kita dan berlalu begitu saja. Tapi juga ada orang yang menetap beberapa lama dan meninggalkan jejak dalam hati kita. Jadi sembari dia temenan sama kita, dia itu ninggalin jejak dan makna buat hidup kita. Nah, jadi mungkin kita nggak akan jadi seperti yang dulu setelah mengalami kayak seperti pengkhianatan kayak gini, mungkin kita nggak akan jadi sosok kita yang dulu yang selalu gampang percaya sama orang. Tapi semua itu bisa kita jadikan sebuah motivasi untuk bangun dan sebuah pelajaran. Nah, karena aku yakin banget nih, kita semua tuh kalau ada proses selektif alam yang menyingkirkan, pasti ada juga proses selektif alam yang menemukan kita atau yang membawa kita ketemu sama orang baru yang lebih cocok sama kita. Dan aku juga yakin banget kalian tuh pasti bakal ketemu sama teman-teman, dalam hal ini teman-teman yang lebih cocok sama kalian, yang bakal sayang sama kalian, yang benar-benar peduli sama kalian, bukan yang fake friends. Nah, juga aku suka banget nih sama kata-kata ini. Many people come into our life as stories. Jadi menurut aku, suatu kehidupan itu adalah sebuah cerita, seperti sebuah cerita. Dan orang-orang yang masuk itu adalah karakter yang berada dalam cerita itu. Nah, dalam cerita itu, karakter nih teman-teman yang masuk, orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kita nih ada beberapa yang bisa kita ambil jadi pelajaran. Ada yang meninggalkan jejaknya dan menjadi sebuah blessing buat kita. Kayak punya teman, karena kan teman kan bisa support dan orang-orang yang kayak gitu itu adalah suatu blessing ya buat kita. Nah, jadi menurut aku ya tinggalkan aja lah orang-orang yang seperti itu. Kalau memang kamu belum bisa, kalau dalam hal ini kan aku yang ditinggalkan ya, dan aku bersyukur karena ditinggalkan, karena memang aku yakin banget memang dia bukan orang yang harusnya ada di dalam naskah dan skenario kehidupan aku. Jadi untuk orang-orang seperti ini, jangan sesali ya kepergian mereka. Dan kalau memang kalian yang bukan yang ditinggalkan, kalian harus yang meninggalkan orang-orang yang kelihatan udah busuknya kayak gitu ya guys. Nah, jadi aku bener-bener berharap banget juga kalian tuh, aku ngomong dan cerita kayak gini bukan karena aku ingin menjatuhkan mereka atau kayak bilang, toxic friend harus dijauhin dan segala macam. Cuma aku mau tetap bilang, thank you so much for being part of my memory, part of my journey. Makasih buat orang-orang yang udah jadi teman aku, apapun itu, karena kalian tetap bermakna. Entah maknanya itu yang bikin aku senang, entah makna yang ngajarin aku. Jadi benar-benar aku pribadi tetap bersyukur untuk itu semua dan semoga bukan ngomongin mereka, tapi ngomongin kita sendiri, kehadiran kita juga bisa jadi blessing, bermakna buat orang lain. Gitu. Itu yang pengen Aduh, aku sampaikan. deep banget ya. Aduh, dalam banget nih. Udah aku nyampe. Ya ampun. Aduh, jadi malu Ya jadinya emang nih. benar. Jadi orang-orang tuh datang dan pergi di kehidupan kita tuh pasti selalu ngasih pelajaran. Pasti ngasih selalu pelajaran, entah itu menyakitkan atau menyenangkan. Pasti itu ya. Aduh, aku jadi ini nih, jadi apa, ngebayangin nih, aduh amit-amit ya. Aduh. Aduh, amit-amit. Semoga aku dapat temennya. Karena aku juga pernah ngerasain tuh, namanya orang muka dua. Ih, ya ampun. Banyak banget ya tersebar. Banget mukanya, ya ampun. Ih, jadi aku sedih. Kita udah di ujung acara ini, Kristi. Jadi aku hari ini mau ucapin terima kasih banget nih sama kamu Kristi yang udah datang di Ki Podcast pada episode hari ini. Aku jadi senang dan terharu sama novel kamu. Jadi teman-teman jangan lupa dibaca ya tadi covernya di screenshot, habis itu kamu baca langsung di Wattpad. Kasih komen dan kasih vote dong biar Kisi semangat, siapa tahu nanti dia mau loh bikin-bikin novel-novel gitu lagi dan siapa tahu amin ya bakal naik gitu. Amin. Amin. Ya nih, aku juga mau ucapin terima kasih karena udah undang aku juga nih ke K-Podcast. Ini bener-bener great honor aku bisa ada di sini dan juga aku ingin
Aku kan datang ke sini karena ingin menyampaikan kisah ceritaku yang semoga bisa jadi kisah yang inspiratif. Aku juga berharap karya kreatif ini tuh bisa relatable, bisa menyentuh hati orang-orang, dan juga bisa bermanfaat buat orang-orang yang mungkin ada di posisi aku dan semua pendengar yang menonton podcast hari ini. Sekali lagi aku mau ucapin thank you so much for having me di K Makasih Podcast ini. juga, Kristi. Jadi, guys, semuanya nonton. Akhir kata, gue Araminta Vindasari bersama Kristi pamit undur diri dari K Podcast. See you in episode selanjutnya. Dadah!